Silahkan Prof. Iya, Hendrawan. jadi Ini tugasnya Prof. Hendrawan ini memang kan DPR sebagai ini pengawas. menjalankan sikap kritis tetapi dalam koridor fatsun politik. Ya, jadi itu sebabnya kami mau menyampaikan kritik-kritik tersebut tajam sekali dalam forum-forum yang tertutup. Karena apa? Karena kami tidak ingin ada penafsiran yang salah yang beredar di luar. Ini membahayakan, Pak. Karena kan kami juga membutuhkan akurasi data dan mitra-mitra kami minta untuk menyerahkan data yang betul-betul akurat. Yang kalau diberikan kepada publik itu tidak menimbulkan salah tafsir. Seperti tadi, ada yang mengatakan ini untung, ada yang mengatakan ini rugi. Terus kasus kereta cepat Jakarta-Bandung ini kan memang sudah menjadi perdebatan publik yang luar biasa. Dan ini tentu saja akan menjadi perhatian untuk tahun-tahun ke depan juga loh, bukan hanya yang sudah lewat. Iya, ini yang perlu di-clear-kan dari Komisi 11, apakah memang utangnya tadi yang disampaikan Prof. Hendrawan itu dipindahkan atau? Ya, jadi begini, memang ini dalam mengelola negara ini tidak mudah ya. Kalau utang melalui satu pintu sudah mentok dan biayanya lebih mahal, maka kita harus kreatif, menciptakan pintu yang lain. Kalau pintu yang lain juga sudah mulai sumpek, kita ciptakan pintu yang lain. Itu sebabnya tadi Pak Antoni mengatakan ya, kalau melalui kantong APBN sudah mentok karena ada patokan defisit ya. Kemudian BUMN dimanfaatkan untuk berutang. Ini juga mulai mentok. Kita buat lembaga-lembaga lain yang tujuannya untuk apa? Untuk tadi menciptakan creative financing. Masalahnya kita masih membutuhkan dana pembangunan yang besar. Ya Pak Trubus, ini dana pembangunannya butuh besar. Dan tentu saja kalau dari sepengamatan Pak Trubus ada catatan-catatan supaya nanti ke depan tidak kemudian masuk jebakan itu tadi dalam tanda petik. Iya, menurut saya yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana komunikasi publiknya yang transparan ya, terkait dengan utang, terkait dengan investasi. Karena selama ini publik kan melihat bahwa apa yang diucapkan ataupun yang dijanjikan oleh pemerintah itu selalu dalam tanda petik diingkari gitu. Itu yang menjadi publik sering melihat bagaimana kemudian kinerja pemerintah itu selalu menjadi sorotan. Itu persoalan yang kedua, bahwa baik investasi maupun utang, tadi sudah dijelaskan sama Mbak Tesla tadi, itu memang dua hal yang berbeda, tetapi masyarakat atau publik melihatnya itu seringkali saling berkelindahan, saling kait mengait. Nah, ini memang hal yang sangat diperhatikan adalah selama ini misalnya investasi itu publik melihatnya justru banyak kerugiannya daripada keuntungan yang digambarkan kan gitu. Jadi ini yang misalnya kerusakan lingkungan, lahan yang dulunya produktif jadi tidak produktif, bahkan masyarakat istilahnya lokal itu banyak yang terpinggirkan oleh aktivitas pembangunan itu sendiri. Banyak juga investor-investor yang sepertinya tidak peduli dengan kondisi sosial masyarakat yang ada di tempat di mana lokasi pembangunan itu dilaksanakan. Nah, itu menjadi catatan tersendiri. Tetapi memang terkait dengan utang itu sendiri, memang jebakan utang, kemudian selama ini publik melihat bahwa pemerintah itu selalu seolah-olah ya utang itu caranya gitu. Jadi nggak ada cara lain ketika menghadapi situasi yang sulit, situasi misalnya kayak resesi sekarang ini dan pembangunan harus jalan, misalnya tentang IKN, tentang kereta api cepat itu harus jalan, itu seperti dipaksakan gitu ya. Dipaksakan padahal harusnya kan menjaga stabilitas ekonomi, stabilitas harga maupun stabilitas nilai rupiah yang harusnya tetap dalam posisi bertahan. Dan ini publik mengharapkan istilahnya ini public trust gitu. Public trust itu yang penting, karena kalau tidak ya yang terjadi yang disampaikan oleh pemerintah terjadi gap di bawah kan, publiknya menganggap itu nggak bisa dipercaya, apalagi kemudian maaf aja negara-negara yang disebut itu selalu kan dari dulu ya polanya seperti itu, pola-pola di mana kalau memberikan hutang pada akhirnya juga ya keuntungannya yang didapat Indonesia nggak begitu banyak gitu dalam jangka panjang, ya pada akhirnya publik melihat ujung-ujungnya APBN juga dalam pembangunan itu gitu. Jadi selalu publik itu melihatnya seperti itu, Mbak. Ada kekhawatiran loh Prof sebenarnya. Iya, sebenarnya begini, kalau kita memiliki sumber-sumber pendanaan yang lebih bervariasi, juga belum naik loh, itu bagus ya. Tetapi kan kondisinya dalam jangka pendek kita tidak memiliki banyak alternatif, Mas. Kalau dalam jangka menengah misalnya kalau tax ratio kita bisa kita tingkatkan ke angka 13-15%, maka tentu ketergantungan kita terhadap utang bisa kita tekan, ya kan? Tetapi dalam kondisi yang sifatnya jangka pendek, pilihan-pilihan itu menjadi terbatas. Nah, soal apa yang disampaikan oleh teman-teman, kekhawatiran ini istilah jebakan utang, utang najis, ya, utang yang tidak digunakan secara produktif, utang yang menimbulkan
korupsi Ya. berlapis-lapis. Ini tentu kita harus perangi. Semua orang sepakat dalam hal itu. Ya, saya sudah berkali-kali mengatakan kalau kita membangun dengan mengandalkan utang, yang istilahnya debt-led development, maka kita seperti pemain ski yang berselancar di atas es yang tipis. Batu yang kecil bisa menjatuhkan. Ya, itu sebabnya kita harus hati-hati. Itu sebabnya di DPR kami terus-menerus menekankan kepada Kementerian Keuangan, utang harus dibuat transparan, produktif, ya, akuntabel. Kalau tidak bahaya. Ya. Pertaruhan kita adalah masa depan generasi muda loh, generasi yang akan datang. Ya. Tetapi Pak Trubus mengatakan ada persoalan-persoalan pengingkaran atau apa yang disampaikan tidak benar dan seterusnya, ini harus disampaikan secara terbuka. Karena pemerintah terbuka juga untuk mendapatkan kritik-kritik seperti ini. Ya. Jadi Pak Trubus harus lebih rajin ya menyampaikan kritik. Karena kritik yang konstruktif itu vitamin ya bagi deliberasi demokrasi dan keputusan-keputusan yang terbaik dalam kebijakan publik. Kehati-hatian itu tetap penting dan kritik yang diberikan secara konstruktif tentunya bisa menjadi dalam tanda petik obat agar kita ini menjadi semakin sehat. Lah seperti apa kemudian upaya realisasi dari komitmen yang tadi sudah disampaikan oleh Teti Natalisa sesaat lagi? Kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami.